segala sesuatu. Dia sendiri loh yang bilang ya, karena dia membuatkan itu untuk nabinya. Berarti itulah ciri-ciri nabimu. Ya terserah. Iya ya. Berarti terserah, itu ciri-ciri nabimu. Terserah. Kan itu kan menurut Mikana. Loh, Kalau saya tanya gini. Kalau saya tanya gini. Bentar dulu, sabar dulu, bentar. Sabar. Tadi saya gak dikasih ngomong. Iya, tunggu dulu. Ini Ya kan di Yesaya 29 ya. Ini ayat 9 sampai ayat 16 ini saling berkaitan. Itu satu perikop ya. Makanya kalau di sini kita lihat itu bangsa yang buta. Jadi dia secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya itu mengikut bangsa yang buta, yaitu yang tidak dapat membaca. Kemudian juga yang dilafalkan itu ya hanyalah perintah manusia. Kemudian hikmatnya akan hilang dan dia akan dicelakakan. Dia akan celaka karena dia menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan serta memutarbalikkan segala sesuatu. Ya, itu sendiri. Makanya aku bilang dia sendiri yang menghina nabinya, bukan kita orang Kristen. Ya terserah. Yang penting itu kan eksegesinya Mikana. Saya kan nggak eksegesis. Berhubungan. Iya ya udah terserah. Thank you teman-teman. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua ya. Ya. Kan 3 pertanyaan saya. Tapi ingat ya teman, mohon maaf ya, jangan nanti dituduh saya Mikana ini. Dia sendiri loh yang membuatkan itu nabinya. Berarti dia sendiri yang menghina nabinya. Loh, saya nggak menghina nabi saya. Dengerin. Karena Makanya apa? Di jangan sini dipotong. orang yang tidak dapat membaca, dia itu celaka, terus. dia itu Gantian. memutarbalikkan firman Tuhan. Makanya tadi saya sudah kutip bahwa itu nubuatan untuk orang-orang Farisi, tapi dia mengutip nubuatan itu nabinya. Berarti dia sendiri yang menghina dan merendahkan nabinya. Aduh, lucu juga Ardiansa ini. Udah. Silakan. Itu kan menurut Mikana. Saya nggak dikasih ngomong dari tadi. Saya nggak bilang bahwasanya nabi saya bodoh, enggak. Naudzubillah min dzalik. Hanya saja. Kan kamu membuat nubuatan. Saya bilang orang yang tidak dapat membaca itu bodoh apa enggak? Ya enggak. Orang dewasa kalau tidak dapat membaca pasti bodoh. Enggak. Itu dengar dulu ucapan Buya Sakur. Orang yang tidak dapat membaca itu orang bodoh. Sekarang saya tanya. Andai Mikana orang Jawa, saya orang Jawa nih. Tapi saya bisa baca tulisan Latin, tapi saya nggak bisa baca aksara Jawa. Kira-kira saya bodoh nggak? Tunggu, jawab dulu. Kitab yang sudah ya, kitab itu kan pasti diberikan dalam bahasa Ibrani. Tunggu. Masa dia nggak bisa baca bahasa Ibrani? Dengerin dulu. Saya orang Jawa. Saya bisa dengerin dulu. Di sini, bukan bentar. Bahasa yang diberikan kepada mereka kitab itu berdasarkan bahasa. Ya udah terserah, udah ganti topik, terserah, percuma. Udah terserah. Jangan. Mohon maaf, dia sendiri yang merendahkan nabinya, bukan framing. kita. Enggak usah framing. Loh, kamu sendiri yang merendahkan nabimu loh. Kamu ambil perbuatan itu untuk nabimu. Enggak merendahkan saya. Kamu lucu juga kamu itu. Ya udah, saya lucu ya, saya lucu. Ya udah, saya lucu. Udah nggak usah di framing, di stop. Saya mau lanjut pertanyaan kedua. Diem. Ya. Saya open cam ya. Mikana bisa bahasa Inggris nggak? Little. Bisa sedikit-sedikit lah. Oke, baca ini Mikana. On page, coba baca. 1512 next to Hebrew. Apa artinya next to Hebrew? 3, ya. 1 verse 3. The next contains a marginal note, full and nef. Leave the old reading and do not change it. Nah, apa artinya? Apa itu? Oke, saya baca ya. Oke. Pada halaman 15-12 di Kodeks Vatikanus ini, next to Hebrew ayat di Ibrani 1 ayat 3 pasal 1 ayat 3, the text contains berisi marginal catatan samping, catatan pinggir berisi gini. Berisi gini, nih ya. Ini. Mikana bisa kan baca ini kan? Ya. Apa? Enggak kurang ini. Oke, amaste tate kaikake apes ton palayon metatoye ya. Ini kan bahasa kan. Pada Kodeks Vatikanus pada halaman 15-12 di samping Ibrani ayat 1 pasal 1 ayat 3 tertulis catatan pinggir yang mengatakan amaste tate kaikake apeston palayon metapoi, artinya adalah bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan mengubahnya.
Nah, kita cek teman-teman. Ini kan data sekunder. Saya nggak mau dibilang katanya ini kan Codex Vaticanus kan data yang di Wikipedia kan sekunder. Nah, sekunder kan. Saya mau buka nih teman-teman. Vaticanus, Digital Vaticanus Library, Digital Vaticanus Library.it. Oke, kita read more. Di sini bener nggak katanya tadi halaman 1512 nih ya. Ini 1512 ya. Itu di Ibrani berapa? Tunggu dulu. Mikana paham nggak kata-kata saya langsung, tadi? Enggak, langsung ke ayat Alkitab saja. Yang mana yang enggak ada? Ini makanya dengerin dulu ya. Enggak, pada kamu langsung halaman ke ayat. ini Enggak, loh. kamu langsung ke ayat Alkitab saja biar kita tahu yang mana kamu tanya gitu. Ya ini dengerin dulu. Coba ngadap sini Mikana. Coba ngadap sini. Pada enggak, saya kan mau buka Codex Vaticanus tentang Ibrani. Ya, yang mana? Ayat mana dulu? Pada enggak, ayat mana? Enggak, 15. sekarang ayat mana? Ayat mana? Ayat mana dalam Alkitab ini tidak? Ini loh ya. Ini ya. Aduh, iya, ayat apa dalam Alkitab? Tidak. Nah, saya tidak mau ke perkataan orang, langsung ke ayat Alkitab. Ini dari juru tulisnya Codex Vaticanus. Ini tulisannya apa? Artinya apa? Apa artinya, Mikana? Ini di Codex Vaticanus Anda, juru tulis Vaticanus ini yang menulis Vaticanus ini yang katanya diilhami oleh Roh Kudus ini, betul? Apa katanya situ? Menulis ini, ama testate kaikake peston palaion dan seterusnya. Nah, kenapa? Ini pertanyaan saya, kenapa di Codex Vaticanus juru tulisnya menyatakan bahwasanya ayat-ayat ini ternyata pernah dirubah sehingga dia jengkel dan menulis bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan merubahnya. Kenapa? Silakan jawab. Yang mana dirubah? Loh ini loh, tulisannya ini loh. Iya, tulisan orang yang mengatakan itu kan bisa aja orang tambah-tambahin. Yang mana dirubah? Oh, berarti enggak, berarti gini, penulisnya ini enggak diilhami Roh Kudus, betul? Iya, bukan, enggak tahu, kita enggak tahu siapa yang nambah-nambahin itu. Ini kodeksnya kok. Loh, justru saya yang tanya kepada Mikana dong. Tuh, nih ini kodeksnya. Justru saya yang harusnya tanya kepada Mikana, kenapa di kitab suci Anda di Codex Vaticanus. Gini deh, saya buat simple. Kenapa di kitab suci Anda di Codex Vaticanus ada tulisan ama testate kaikake apa tadi? Coba saya baca ya. Ama testate kaikake apeston palaion me metatoye. Kenapa? Kenapa ada tulisan ini? Ntar dulu, kamu dapat dari mana itu? Kamu buka itu dulu. Ya, itu namanya kamu pasti ada penjelasannya. Ini sumber sekunder. Iya, nih pasti aku kasih ada tahu ya. Penjelasan. Ini sumber sekunder, Codex Vaticanus sumber sekunder, oke? Di Wikipedia sumber sekunder. Tapi Ardiansa nggak mau kalau hanya di sumber sekunder. Ardiansa pasti langsung cek ke sumber primer, betul? Itu Codex Vaticanus. Iya, kita cek di Codex Vaticanusnya. Ini kan di Wikipedia, paham nggak sih? Nah, ini sumber sekunder gitu loh. Nah, ternyata di sini dijelaskan bahwasanya di halaman 15-12 ini di samping Ibrani 1 ayat 3 ada catatan pinggir yang berbunyi gini, ama testate kaikake peston malayon me metatoye. Artinya bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan merubahnya. Nah, pertanyaan saya, kenapa di Codex Vaticanus Anda, ini seharusnya saya yang tanya, kok Anda yang tanya, kenapa di Codex Vaticanus Anda juru tulis tersebut menulis, nah ini pertanyaan saya kan kenapa ya kan? Berarti jawabannya kan karena kan gitu kan. Kenapa di Codex Vaticanus Anda, juru tulis Anda menulis bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan merubahnya. Kenapa? Iya, oke. Bentar dulu, saya baca dulu typingan orang di YouTube ya. Ngapain diladenin? Silakan. Turunin aja dia. Bukan seperti itu. Nggak apa-apa, kita akan terima pertanyaan-pertanyaan dari luar. Kalau kita langsung turunin,
kalau kita itu menutup mata atau menutup dari orang-orang yang bertanya seperti ini, nanti dikira kita itu nggak bisa jawab atau nggak ini. Justru Betul. saya kasih tahu sama kalian teman-teman ya, saya itu makin mencintai Tuhan Yesus selama 2 tahun ini saya memberitakan Injil, justru karena dari banyaknya pertanyaan yang seperti ini. Nah, saya suka ada pertanyaan seperti ini supaya saya belajar gitu. Nanti saya akan cari tahu kenapa gitu loh, ya. Karena apa? Justru yang membuat ini semakin iman kita dikuatkan. Karena kalau kita nggak menjawab pertanyaan dari luar, ya, nanti orang-orang yang tidak paham tentang iman Kristen, mereka akan, oh kenapa begitu ya begitu. Nah, kita akan cari tahu nanti alasan ini apa gitu. Nah, seperti tentang di kodeks ini ada, di kodeks ini tak ada. Nah, kita harus bisa jawab itu. Justru kita itu semakin beriman kepada Tuhan Yesus dari banyaknya pertanyaan. Percayalah, ya. Dan seperti apapun para polemikus mau menjatuhkan Alkitab, nggak akan bisa mengubah kebenaran Kristus, ya. Nah, ini juga hal baru. Saya akan pelajari ini. Terus terang, saya akan pelajari ini dari pertanyaan, ya. Seperti itu. Oke. Oke. Gitu. Berarti belum bisa terjawab ya? Ya, nanti saya akan cari tahu lagi tentang ini apa di situ tentang kenapa itu ada yang dirubah. Maksudnya mungkin penulis itu ya supaya firman Tuhan yang mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah ya kan seperti ini ya. Memang ada penerjemah ini kadang ada ini seperti contohnya di mana di situ kan darah Yesus Kristus, darah Elohim itu sendiri yang diberikan kepada kita, tapi datang yang menerjemah diubah jadi darah anaknya. Nah, seperti ini supaya masuk, mungkin penulis itu yang dimana bahwa Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa itu jangan diubah-ubah gitu. Poinnya yang saya dapat dari orang-orang yang mau mengganti merubah terjemahan gitu. Nggak apa-apa saudaraku ya. Karena memang seperti itu. Jadi intinya seperti apapun orang-orang mau menerjemahkan Alkitab itu mau diubah-ubah terjemahannya, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa yang Maha Tinggi. Ya seperti itu nanti. Ini pertanyaan yang kedua ini nanti akan saya pelajari, bro, ya. Oke. Berarti pertanyaan kedua dipelajari. Oke, saya pertanyaan ketiga terakhir ya. Ya, silakan. Oke, bentar aku buka dulu deh. Apa namanya? Buka Bible dulu ya, bentar ya. Nih aku buka dulu. Sabar Mikana, minum dulu Mikana. Ya, enggak apa-apa. Aku butuh waktu sekitar 45 detik ya. 45 detik ya. Kirain 45 menit. Enggak lah. Minum dulu. Aku buka dulu ini. Oke, aku buka Old Testament. Mikana juga boleh buka sih. Ya, yang di kitab berapa? Tar dulu. Ya, sambil dia buka ya. Dan ingat teman-teman ya, hanya Alkitab manuskrip yang terbanyak. Kalau kita tanya artinya tentang manuskrip kitabnya, dia bingung, nggak akan bisa tunjukin. Ya udah, kita agendakan kapan Mikana? Mau debat manuskrip? Ya, kapan? Kita agendakan kapan? Ya nantilah itu ya. Tapi di sini saya tunjukkan saja langsung di mana manuskrip. Oke, asal Mikana tahu ya, sejauh saya hidup dan bernafas di dunia ini, satu orang Kristen pun belum ada yang mengalahkan Ardiansah mengenai debat manuskrip. Dia nggak percaya. Nggak percaya Mikana. Oke, silakan pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan kedua. Oke, di sini ini naskah Masoret Mikana, King James Bible, tapi ini naskah Masoretik. Mikana tahu kan Masoret? Tahu kan Masoret? Iya. Ya, abad keberapa? Lupa saya abad keberapa. Oke, abad ke-8 9. Oke ya? Iya. Di sini coba dicatat gitu Mikana. Kalau ada info yang terbaru dari Ardiansah dicatat. Ya, iya. Sini saya ingat. Di ayat aku nggak nyebutkan ininya. Judges Hakim-Hakim 1 ayat 18. Coba Mikana buka di situ. Hakim-Hakim 1 ayat 18. Buka di situ. Oke, buka dulu. Udah? Iya, Hakim-Hakim 1 ayat 18. Oke. Terus? Di teks Mesoretik tertulis begini. Dan Judah
merebut Gaza beserta daerah pantainya. Ini lihat sini, Mikana. Ini loh, biar saya nggak dipikir ngarang tar. Ini di sini yang saya artikan di sini di teks Masoret ya. Dan Yuda merebut Gaza dengan coast thereof, daerah pantainya. Oke. Sementara di teks Septuaginta berbunyi gini. Tetapi Yuda tidak merebut Gaza beserta daerah pantainya. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Oke. Yang merebut Gaza atau yang tidak merebut Gaza? Oke, baca. Ini nih kalau nggak percaya Mikana bisa buka di sini. Bible Hub. Oke, di sini Judges 1. Atau mau saya bacakan Hakim-hakim berapa tadi? Hakim-hakim 1 ayat 18. Ini saya bacakan anunya aja. Nih ya. Mana ya? 18. Ini ya. Kaihuk ekle ronomin misen Yudas ten Gazan. Nah, ini merebut, ini tidak merebut Gaza, ya. Ini tidak merebut Gaza. Tetapi di King James, di teks Mesorah, kenapa Yuda merebut Gaza? Bukankah penulisnya ini diilhami oleh Roh Kudus? Nah, pertanyaan saya, yang salah ini Roh Kudusnya atau gimana? Katanya diilhami Roh Kudus. Berarti nggak mungkin kan Roh Kudus salah, betul ya? Di teks Masoret. Ini. Kalau bingung, Mikana buka di sini nih. Saya kasih linknya. Ini loh. Wih, saya kasih linknya nih. Ntar aku silakan nyari di sini. Oh, ya udah silakan. Kasih nggak mau. Ekloronomisens ya. Kaiok ekle ronomisen Yudas ini teman-teman ya. Eudas ini Yudas ten Gazan gitu ya. Udahlah bahasa Inggris aja biar gampang. But Judas did not inherit Gaza nor her coast. Aduh, Mikana jeda Mikana. Wah, rungkat ini nanti Mikana. Mikana. Waduh, jeda ini nanti. Waduh, komentarnya dimatiin di bawah. Waduh. Gimana ini? Saya nggak bisa baca komentarnya teman-teman yang bagus-bagus. Bagus-bagus loh. Mana dia? Halo? Sorry nge-lag ya. Masih ini dia ngomong.
Makasih Bang Heri, makasih. Aku nggak sengaja kan, handphone aku sering nge-lag kalau bentar ya. Kemana sih Adriansanya? Enggak, handphone aku. Loh, si Ardiansanya kemana? Menurut teks Masoret Ibrani, Hakim-Hakim 1:18 juga, Yehuda merebut Gaza beserta pantainya dan Askelon dengan pantainya dan Ekron dengan pantainya. Namun Septuaginta Yunani menerjemahkan Hakim-Hakim, tetapi Yudas tidak mewarisi Gaza atau daerah pesisirnya, tidak juga Askelon atau pantainya, tidak juga Ekron. Loh, kemana dia? Aku nggak ini dia loh ya. Oke, ini naikin lagi. Naik. Halo Mikana. Kok turun? Ya. Enggak, HP ku tadi nge-lag. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Aku open cam lagi ya. Oke, kita pelan-pelan aja Mikana. Kita di sini bukan untuk menyudutkan siapa-siapa, enggak. Tenang aja, Enggak kita apa-apa. diskusi kan Ya, gitu. iya. Oke, kita coba gini Mikana. Coba biar kita semua percaya ya teman-teman. Ini kan Septuagint. Mikana lihat sini lah. Bentar dulu, kan aku melihat ini jawabannya di sini. Kalau Kan aku nggak ada masuk juga. ke komalmu, katanya kangen sama aku. Wah, Nah ini mana sekarang. aku bilang gitu. Makanya lihat ini Septuagint berarti Septuaginta. Kalau minta aslinya saya kasih. Tapi ini kan udah di bahasa Inggris. But Judas did not inherit Gaza nor her coast. Berarti Yuda tidak mewarisi Gaza dan daerah pantainya. Nah, tetapi di teks Mesora tertulis bahwasanya Yuda merebut Gaza dengan pantainya, dengan daerah pantainya. Nah, pertanyaan saya, yang mana yang benar? Ya, nanti saya akan pelajari dulu ya yang ini ya. Siap, Iya. Mikana. Ya, tapi ya namanya Masoret itu kan terjemahan di abad ke-8 ya. Salinan manuskrip. Jangan ngarang. Jadi aku kasih tahu. Jangan ngarang Mikana. Nanti kalau kayak ya mohon maaf ya Mikana ya, kayak temenmu kemarin si Anabata kan katanya Septuagint itu dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau menurut Mikana gimana? Septuagint. Ya, Septuaginta itu memang diterjemahkan sebelum Masehi ya, kurang Ya. lebih dulu aku ingat ya 7 tahun sebelum Masehi atau berapa lah gitu ya. Udah tanya Ardian Ya. saja, saya kasih tahu. Udah. Iya, karena Septuagint itu yang diterjemahkan hanya Pentateuch. Lihat sini Mikana. Enggak, Septuaginta gitu memang diterjemahkan semua Alkitab Perjanjian Lama. Lihat sini, dengerin. Enggak, dengerin dulu. bentar, aku lihat di sini. Ya udah. Itu Pentateuch yang diterjemahkan oleh 70 bentar. atau Iya, 70 orang yang diterjemahkan 70. 3 Ya udah. sebelum Masehi ya, Mikana kemudian yang jelasin lah. Enggak. Ya, karena di sini kan bisa kita lihat juga di Wikipedia kan lengkap semua. Jadi bisa kita pelajari di situ. Nah, pinter Jadi itu gitu. 70 orang yang menerjemahkan itu Septuaginta itu. Makanya dikatakan Septuaginta LXXX gitu ya, 70 ya. Karena betul. 70 orang yang menerjemahkan. Itu diterjemahkan, kitab Musa diterjemahkan sebelum sebelum Masehi ya. Jadi 3 Septuagint tahun itu sebelum isinya Masehi. Jadi Septuagint itu isinya apa sampai apa? Coba jawab. Iya, menerjemahkan semua Alkitab itu Perjanjian Lama. Iya, Perjanjian Lama mereka menerjemahkan. Ya, Perjanjian Lama yang mana sampai mana? Apa sampai apa?
Iya, perjanjian lama semua dari Kejadian sampai Maliaki. Ngarang Mikana. Ini aku kasih tahu ya, ini bekal buat Iya. Mikana. Ini bekal buat Mikana, barangkali diskusi sama teman-teman Kristen yang lain. Dengerin ya, Mikana. Septuagint itu diterjemahkan itu hanya menerjemahkan Pentateuch atau 5 kitab Taurat Musa. Pada saat itu dinamakan Septuaginta atau Septuagint. Pentateuch. Penta itu berapa? 5. Bentar dulu. Penta itu 5. Yang kemudian pada selanjutnya ditambahkan. Begitu, makanya kenapa kata si siapa itu namanya anak Batak itu, oh Septuagint itu dari Kejadian sampai Wahyu. Lah ini gabrul. Gitu loh. Jadi itu Iya, Udah. bentar dulu ya. ya udahlah, Mikana buka sendiri kok. Bentar bang, sabar. Iya, sabar. Saya Iya, sabar karena dari memang tadi. ya, jadi saya akan memang lebih banyak lagi mempelajari tentang sel-sel sejarah ya. Bagus. Oke, iya. Suka gitu. Ya harus Karena gitu, apa, Mikana. dari semua pertanyaan selama saya menginjil ini juga Gak ada itu yang kayak saya pertanyaannya gitu loh. Enggak, banyak juga dulu itu banyak juga yang Iya, iya. bertanya tentang Iya, ini Sini, kok sini. berbeda, tapi justru semua itu menambahkan iman saya semakin cinta Tuhan Yesus setelah saya pelajari gitu loh ya. Karena memang Alkitab itu tidak menolak untuk dikritik gitu ya. Alkitab itu terbuka lebar, terluka luas gitu, sekalipun banyak kritikan justru itu semakin menguatkan kita loh saudaraku untuk semakin cinta Tuhan Yesus ya. Nah, oke. Jadi pertanyaan pertama dijawab Mikana, ya meskipun ya terserah lah itu masing-masing. Pertanyaan kedua belum dijawab oleh Mikana. Pertanyaan ketiga belum dijawab oleh Mikana. Tetapi teman-teman perlu diketahui bahwasanya ini hanyalah sebuah diskusi. Kalau ini nasi goreng ada telurnya. Ini hanyalah sebuah diskusi yang notabene jangan sampai dijadikan sebuah olok-olokan. Betul Mikana? Ya, bentar aku naikkan dulu yang bisa menjawab pertanyaan Abang ya. Oh, Tentang iya, sejarah ya, silakan. tentang sejarah ya. Ya jangan ketawa Triwira. gitu dong. Ya, Bang Triwira paham nggak tentang sejarah? Aduh, kalau Iya, sampai dia ketawa. dengerin Mikana, Dia tuh kalau ketawa, sampai dia Triwira ketawa, dia berani pikir kita bantah paham. saya, dengerin, kalau sampai kamu Triwira ngajarin, berani bantah ngajarin saya, kita. nanti saya debat loh Triwira ini. Jadi mendingan nggak usah. Kau itu berkali-kali sudah didebat. Kau itu berkali-kali kamu bilang ini ketawa cuma ketawa doang. Ini memalukan. kau. Udah, aku Kau kasih tahu kau Mikana. bertanya, Tunggu, kau Triwira. bertanya Aku mau kepada ngomong orang. sama Mikana dulu. Aku ngomong sama Kamu Mikana tuh boleh nggak? jelas nggak jujur. Diam dulu, Triwira. Diam dulu. Tanya Diam. Septuaginta, tanya Ya udah Masoret. gini, Ampun, gini kau. sekarang Triwira saya undang H2H dengan Ardiansah. Sudah Berani nggak? H2H berkali-kali. Kau Iya, bilang- berani nggak? kau H2H bilang bahas belum kitab suci dijawab, dengan belum Ardiansah. dijawab. Sudah Berani nggak? dijawab, kau bilang belum dijawab. Itu formal Anda sendiri. Makanya Ya udah sekarang jawab. Sekarang jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Di Judges 1 ayat 18 di teks Mesoratik di situ tertulis bahwasanya Yuda merebut di Gaza. Bang Triwira turun dulu ya, biar si Aduh. Pak Haji aja yang jawab ya. Kasih Bang Triwira. Iya, Udah, Bang turun Triwira. aja. Enggak, bentar. Iya, tadi kan sudah dengar pertanyaan dari Bang Ardiansah ini. Ya. Iya, Ya, silakan. silakan. Selamat malam Pak Suhuji. Baik. Oh, Pak Iya. Haji. Ya. Pak Haji, gimana kabarnya? Baik. Oke, kita diskusi santai ya Pak Haji ya. Oh, boleh. Saya menjawab dulu hakim-hakim satu. Boleh. Silakan. Nah, nggak apa-apa, Silakan. saya jawab dulu. Silakan. Tadi hakim-hakim 1 ayat berapa? 18. 18. Ayat 18. Ya. Mari kita lihat. Nah, pertama yang saya harus kasih tahu Anda bahwa Septuaginta itu tidak termasuk kanon. Itu dulu, pahami dulu ya. Tanak, Neviim, Ketuvim baru masuk. Itu adalah terjemahan. Jadi jangan kamu bertanya, berarti nggak diilhamin Roh Kudus dong. Itu salah besar. Oke. Jadi itu dulu dilihat. Memang di dalam Septuaginta saya harus katakan juga
ada beberapa hal yang tidak tepat dalam terjemahan. Yang seperti yang Anda sampaikan tadi. Itu saya setuju. Ya, tapi itu tidak bisa dijadikan suatu standar pengujian bahwa ini dari ilham atau tidak. Lihat saya dong, lihat saya dong. Lihat dong, lagi ngomong nih. Jangan kamu nanti konsentrasi beda, nanti tanya balik lagi. Enggak, saya dengar. Gak usah marah-marah, Pak Haji. Kenapa marah-marah? Saya nggak marah, saya cuma minta perhatian Anda. Ya saya perhatikan, Karena dari tadi Anda tenang tidak aja, mau telinga saya denger, gak usah khawatir. Oke. Nggak apa-apa Bang Pak Suji dijawab aja. Tujuan kita Yang juga ngomong sama netizen. saya itu istri saya nggak mungkin nggak ngereken istri saya, Pak Haji. Oke, baik. Tapi kamu lihat bahwa di iya. dalam Yunani Jangan yang gitu lain- lah, enggak di enak dalam itu. Yunani yang lain, silakan kamu baca. Di dalam Yunani yang lain, silakan apa ini? Apa itu? Nah, Hakim-Hakim 1:18. Iya, kenapa? Ya di situ tidak disebut tidak. Loh, Oke, jadi sumbernya itu jangan apa cuma artinya? satu. Coba ya. Makanya kamu Nih. bisa membuka teks, kamu harus bisa dong. Buka. Nah, sekarang mari kita lihat. Oke, bentar. Dalam Ibrani-nya. Tunggu dulu, saya buka. Ya, oke. Nanti saya perlihatkan Inggrisnya. Oke, no problem. Oke, Nah, ntar dulu ya. nanti saya tanya soal Al-Quran ya, sebentar ya. Oh, mau di sini? Gak mau hatuha sama saya? Langsung. Dijawab aja dulu Pak Suji tentang Iya, Hakim-Hakim iya, 1 Iya, ayat 18. kalau mau tunggu Pak Haji, dengerin Pak Haji, Kalau Pak Haji, dengerin dulu. Kalau Pak Haji mau hatuha sama saya membahas tentang kitab suci, saya agendakan waktunya malam ini juga di komalnya teman saya. Mau nggak? Berani nggak? Nggak usah di Komal Islam karena kacau. Kalau mau di Komal dengerin. Kristen, boleh. Dengerin dulu. Saya ngomong dulu. Gantian ya. Boleh. Gantian. Boleh nggak? Oke. Silakan. Dengerin dulu ya. Ardiansah yang bertanggung jawab jika memang diskusinya nggak adil, Bapak nggak usah nyalakan hostnya, salahkan Ardiansah karena dengerin dulu. Ini teks dulu. Teks ini Aduh, dulu. Teks ini Teks ini saya dulu. ngomong dari tadi. Betul, Kita host, teks jawab ini dulu, teks ini baca dulu. Teks jawab ini dulu. Betul. Nanti kita ini Nah, lagi. teks ini dulu. Oke, saya tuh Ayo, kita Pak lihat Haji. teksnya. Tunggu, saya anu dulu. Saya follow dulu Pak Haji. Nggak Terus usah ini nanti dulu, Mas Sorry, teks dulu. iya Kamu saya follow. masukkan teks, Dengerin. tapi Saya follow. ke Nanti tanahnya ikuti dulu. saya. Follow Ini dulu. dulu. Nanti Oke, oke. saya DM. Oke, ini. Saya undang hatuha sama Pak Haji. Berani ya Pak Haji ya? Iya, boleh. Ini dulu. Hakim 1:18. Silakan baca. Oh, saya nggak bisa kalau yang itu. Kalau yang itu tadi bisa. Nah, berarti kamu jangan masuk. Loh di kok dalam jangan? kritikan Wong ini teks mesoret kok. Coba saya Kamu tuh tunjukkan. sendiri nggak pernah bahas itu, Udah Bang. mulai ngarang Ya, ini toh. Pak Haji nih. Naik pesawat Tunggu. aja, Wah, Enggak, dengar ini. dulu Pak Ardiansah, dengar dulu Ya, Bang. silakan dong. Kamu teks Tunggu ya. dulu. Teks Nih. Hakim Coba 1. baca. Tunggu. Tunggu ya. Nih. Ya kan Coba baca. teks Coba baca, original Pak Haji. teksnya itu kan bahasa Coba Ibrani. tunggu Iya. dulu. Iya, coba baca dulu Pak Haji. Ini dulu. Ini loh, ini tulisannya apa? Enggak, dengar dulu Bang Ini Ardiansah kan ini yang tulisannya apa? Masoret apa bukan ditunjukkan masoret? oleh- Coba jawab. Masoret apa bukan masoret? Masoretic text. Kenapa? Salah nggak saya? Saya salah nggak? Tadi yang kamu baca itu adalah LXX. Loh, makanya dengerin dulu ya. Ya, kamu baca Dengerin LXX, dulu, LXX nih. gantian Nih, ngomongnya. Nih, silakan. Astagfirullahaladzim. Dengerin dulu. Ini kan teks mesoret. Dengerin dulu Pak Haji. Nyimak dulu. Katanya minta diperhatikan. Pak Haji nggak Dengar memperhatikan dulu, saya. Bentar dulu nih, bentar dulu Bang Ardiansah biar dijelasin sama Pak. Diam dulu kamu. Pak Kita Suji uji dulu. perkataan kamu tadi. Ini Ya kan? Mengenai Hakim 1:18. Nggak usah lari kemana-mana. Kamu baca kembali di LXX-nya ini. Ini LXX. Iya, kenapa? Nah, silakan mulai. Kenapa dimulai? Kai ok ek lero no agak geser kanan. Udah saya baca punya saya sendiri aja. Nggak usah, ini aja. Ini aja. Enggak bisa baca. Nggak sama Bang, berarti. jadinya. Nggak sama. Loh, Eklero nanti kamu baca punya orang itu, punya siapa kamu baca itu. no mesen Yudas ten Gazan.
Ah, Oke. kenapa? Nah, di sini dikatakan mana yang tidak menguasai Gaza, mana? Coba menurut Pak Haji yang mana? Coba. Mana dulu? Kamu kan katanya jago sekarang. Loh ini loh, saya Nggak baca usah di tanya sini saya nih loh. dong, Ini saya ya, nih saya tanya buka kamu. ya. Berarti Nih kan saya kamu buka. punya Tunggu dulu, siapa tunggu dulu, itu, tunggu dulu. Ardiansa? Tunggu dulu. Ayo. Oke, Nih, kamu nggak Bad ngerti. Judas. Oke. Ini loh, dengerin dulu. Saya menggunakan Bible Hub. Dengerin dulu. Saya menggunakan Bible Hub. Ya, saya Nih, tugasnya nih. hanya membaca. Udah, Tunggu saya dulu, tahu. Pak Haji. Dengerin dulu. Pak Saya Haji lebih nih. kepada teks kami daripada Brenton kamu buka di Septuagint Google Translation. Map. Dengerin dulu, Pak Haji. Di Google. Woi. Nih dulu. Kamu baca Aduh, dulu. Pak Haji nih ngomong terus dari tadi. Ya udah, Saya nggak satu-satu dikasih sekarang kamu ngomong. teksnya dulu. Apa Ini ini? teksnya dulu nih. Ayo. Udah saya Teksnya baca dulu. tadi. Kenapa? Nah, dikatakan di sini Fajir Kot Yehuda et Azah. Jadi artinya di sini apa? Buka Septuagintnya. Nih, menguasai Brenton juga Septuagint Gaza. Translation. Nah, Tuh. sekarang kita lihat di sini Yunaninya. Kai Eskleromensen dikatakan Exleromensen gimana sih Pak Haji? Gazan. Mana Exleromensen Pak Haji? Romesen. Eskleromesen. Itu jangan dihilangin. Ya. Aduh, Gazan. kok Haji Jadi ini kalau kita lihat di gimana? teks Yunaninya, ini, Katanya pinter. Nggak usah ketawa. Nggak usah Udah, kamu sudah kebukti ya di sini ya. Mari kita. Ya udah. Ya Ingat. terserah kamu. Udah. Dengar dulu. Also juga Gaza. Oke. Kita lihat yang literal translation. And Judah capture Gaza. Kita lihat web. World English Bible also Judah. Oh, berarti Gaza. ini salah. Berarti ini salah Pak Haji. Berarti Bible Hub salah Itu ya. kamu dapat Bible Hub. apa dari mana? Saya nggak Bible tahu. ini makanya Yang jelas dengerin semua ini dulu. terbukti Dengerin kan, dulu. Ya udah, kamu bilang salah, terserah kamu. Ya ini Tapi iya saya berarti membuktikan Bible Hub kepada salah Pak Anda. Haji. Salah nggak? Sebentar. Enggak, saya tanya ke Pak Haji. Bible Hub salah nggak? Karena saya nggak tahu kamu ambil dari mana. Loh ini loh, Bible Hub ini loh. Lihat kok nggak tahu aja. Dilihat ini loh. Mari kita lihat. Loh ini loh. Nggak tahu kamu ambil dari mana. Bible American Hub ini loh. Standard Version. Kamu lihat Loh. American Standard Version. Nih. Brenton Septuagint Also Translation. Judah Gaza. Kamu lihat Ibrani. Ya itu ambil dari Mesoret. Lihat Ibraninya, kamu bisa baca nggak nih Ibraninya? Kalau Pak Haji kan bisa. Coba baca. Hah? Coba baca. Fajir Kol Yehuda et Azah. Terus memang di situ Yehuda Ya memang mengambil Masoret Gaza. kan gitu bunyinya. Nih, dengerin. Makanya mengambil kalau ada Gaza. orang ngomong tuh dengerin. Makanya Pak Haji, kalau ada orang ngomong itu gantian gitu loh, biar nggak Nggak kayak usah, anak maksud kecil. saya gini loh, Nih, kamu ambil also LXX, Yuda lihat dulu. tuh Gaza. Ini Tunggu, benar kalau also kamu Yuda tuh seakan-akan Gaza, Pak Haji. menyerang otoritas Alkitab kan dengan Weh, cara Pak bahwa Haji apakah- kepanasan. Kamu tanya kepada Mikana, Pak. Tar dulu. apakah ini ditanyakan apakah ini adalah Umit gua diturunin nggak apa-apa, Mikana. Tuhan Kudus gitu loh. Enggak, Enggak, dulu gini. Pak Ardiansa, Kamu biar ambil dijelasin dari dulu. sumber yang bukan kanon, bukan kanon. Ya, atau kamu ingat pada LXX itu tidak termasuk kanon. Makanya sumber ini tidak. Oke, saya tanya sekarang, Hanya sebagai siapa bentuk yang terjemahan. mengkanon Bible? Sebutkan. Siapa yang Nggak mengkanon usah Bible? itu Sebutkan dulu, kepada kamu saya. lari-lari. Sekarang saya tanya Sebutkan, Al-Quran tunggu kamu ya. dulu. Sekarang Anda saya bilang tanya kanon. Al-Quran kamu Tunjukkan sebentar. kepada saya siapakah supremasi tertinggi yang berhak mengkanon Bible yang notabene Sebentar. adalah firman Oke, Tuhan. Jawab. Sekarang saya mau tanya Aliansa. Jawab. Al-Quran kamu kan bilang semua terperinci. Ya kan? Di dalam surat Al-Araf 7 ayat 1. Alif lam min syab. Alif lam min syab. Itu apa? Contohnya terperinci, ada Jawab, artinya. siapakah Kamu yang jawab mengkanon saya deh. Bible? Kamu jawab saya deh. Mulai kesurupan. Aduh, Pak Haji, Pak Haji. Gimana nih? Itu apa itu? Halo. Siapakah supremasi tertinggi yang berhak mengkanon Bible yang notabene firman Tuhan dan bukan firman Tuhan? Oke, Jawab saya rasa udah cukup pertanyaan dulu, Ardiansa. Bentar Ini dulu, silakan. Ardiansa. Ya, saya jawab dulu, jangan kamu bertanya Oke, terus. Pak Haji sekarang turun. Saya tunggu di koma lain. Turun.
Kita turun H2H di sama temanya. saya. H2H sama saya. Jangan malu. Turun Sekarang ke, H2H. Berani nggak? ke Tom dan Jerry mau? Berani nggak? Tom dan Jerry mau nggak? Loh kenapa? Berani. Kita berdua di room, kita berdua tok di room muslim. di roomnya Tom Kita and berdua. Jerry Oh supaya nggak dia adil netral, kalau di dia room yang netral. lain. Saya percaya Dia itu. netral. Kamu takut? Loh, oke sekarang gini. kita boleh, sekarang Tanya sama seperti Mikana. ini kita Mikana, turun. sekarang diperkenankan nggak di sini H2H sama dia? Dia lain, dia punya Boleh acara. nggak? Cuma saya mau Berkenan bertanya nggak? kepada kamu. Berani Di nggak? room- kalian di room si Tom aja. Sitom Di room aja, saya. sitom. Sebentar. Saya usah, ini yang sitom. akun Ada- 1 ada- sembuhnya ada khasiat. tanggal 16 akun 1. Sekarang saja kalau mau. Loh, Kita ayo bicara sekarang. Al-Quran dan Ayo Alkitab. sekarang. Tapi jangan di room Oke, di Kristen roomnya Tom karena ya. nggak adil. Di rumah Tom ya. Loh, jangan di room Kristen nggak adil. Lah kamu mau main Gini, keroyokan. lo nggak adil, nggak adil. Udah, sekarang kamu Dengerin, jawab dengerin, ini dulu. dengerin, Nah, dengerin, Pak sekarang Haji. kita lihat Sekarang perkembangan di roomnya Al-Quran Bang dan Billy Alkitab. Yahudi, begini berani saja nggak? dulu. Di room Yahudi berani nggak? Sebentar. Di room Satu Bang lagi, Billy saya Yahudi tunjukin berani ini. nggak? Saya tanya nih. Di room Saya Bang tanya Billy dulu, Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen, berani nggak? Begini saja bentar. Berani Ya, nggak? Halo, halo. Sebentar. Berani nggak? Ini Al-Quran kamu. KO. Ya, 91 kata farja. Farja, kenapa ke dalam tubuhnya? Terjemahan kamu bagaimana? Kamu Anda silakan, menguasai farja. Nahwu Sorof nggak? Hah? Nahwu Sorof menguasai nggak? Farja apa? Iya, Nggak usah menguasai pakai Nahwu ilmu- Sorof ilmu nggak? Farja itu apa? Ada berapa jenis kata di dalam di dalam Farja bahasa itu Arab? apa? Isim, Kenapa ke dalam tubuhnya? isim, fiil sama huruf. Nah, isim itu Ini apa? Fiil itu farjanya apa? Huruf itu apa? Nggak usah- Menguasai nggak? nggak usah laris. Loh, kok nggak usah? Farja ini apa? Loh, nggak menguasai, saya udah nggak cukup dulu. menguasai. Halo. Ya, terima kasih, host. Bentar Terima dulu. kasih, thank you. Bentar dulu. Haji, saya Pak Uji. tunggu H2H di komarnya Bang Billy Yahudi. Bentar, bisa diam Saya dulu. tunggu. Kamu kalau kamu Ah, berani naik di room bentar Kristen, dulu. Di room Bang Billy kan adil. dimanapun Coba. kamu berada, saya Halo, tunggu kamu. halo. Nggak berani dia. Pak Ardiansa mute dulu bentar. Oke, saya- Kristen kamu masuk. Karena Bentar. saya tahu Begini kecurangan saja dulu, kamu. Pak Suhuji. Ya, saya Ya, menghargai Mikana. bentar Coba dulu. di mute dia Tunggu juga. kamu. Saya menghargai Mikana, saya mute ya. Dulu, gini. Iya, bentar betul. dulu, bentar dulu, Oke. Pak Diam Suhuji dulu. ya. Ya. Gini. Takut setelah dibukain teks asli nggak bisa. Mau sok-sok kritik. Iya, bentar. Dulu sebentar. Betul, host. Karena dia gini loh, Bang Ardiansa, istilahnya. Pak Suhuji bentar dulu. Belum pernah Bentar. ke sumbernya, belum pernah ke Yerusalem, belum pernah ke Jerman untuk lihat teks asli. Mau bicara kodeks, muke lu jauh, Ardiansyah. Ya toh, lihat aja lu belum pernah, masuk Muslim belum pernah. Kamu kritik kodeks. Muka lu Vatikan. jelek, muka toh? gue ganteng. Bentar dulu. Tikus, muke lu jauh. Bentar sebentar dulu gini, dengar dulu. Gue masih Dengar muda. dulu. Mau bicara Halo. mesin antariksa. Halo, dengar dulu kalian ini berdua. Aduh, dengar dulu Pak Suhuji. Pak Suhuji bentar dulu, Pak Suhuji bentar dulu. Nggak berani dia. Mikana, sekarang gua kita sama si Haji ganteng siapa Mikana? Aduh, bentar dulu kalian ini berdua. Bentar dulu Pak Suhuji Iya. sama Bang Surdiansyah bentar dulu nih. Betul. Jadi gini Pak Suhuji bentar. Nanti kalau kalian mau debat di luar silahkan. Di sini itu menjawab Ya. atau mengkonter apa yang terima kasih, dituduhkan terhadap Alkitab. Nah, sekarang Pak Suhuji itu menjelaskan tentang yang ditanya sama Bang Hakim-hakim. Ardiansa. Ya, Hakim-hakim 1 ayat 18 itu dijawab saja dulu biar clear gitu loh. Biar Oke, dipikir saya orang jawab nanti ya. kita orang Saya Kristen jawab. itu Alkitab kita diubah-ubah lah atau apalah Ya, gitu. Harus oke, dijawab saya jawab. gitu. Silakan Oke. Pak Suhuji. Ya, saya jawab dulu ya. Oke. Tolong mute-kan dia dulu. Iya, Bang Lalu Ardiansa saya jangan jawab bicara begini. dulu ya, biar kita Ya. jawab dulu ya. Dia mengatakan bahwa LXX itu mengatakan tidak. Ya. Nah, lalu dia mengatakan bahwa di majority teksnya ada tanah. Itu betul apa yang dia katakan. Tetapi salahnya dia adalah ketika dia sudah berkata bahwa berarti tidak ada ilham Roh Kudus dong. Tidak ada inspirasi Roh Kudus dong. Nah, dia perlu ketahui bahwa LXX itu tidak termasuk kanonik. Ya kan, itu hanyalah bentuk terjemahan. Ya kan? Nah, bentuk terjemahan ini pun kita harus akui bisa ada kekeliruan, bisa terjadi.
Ya kan kita jujur kok. Sama seperti Al-Quran. Dengar dulu. Jangan dipotong, jangan dipotong ya. Diam dulu. Sama seperti terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Ada begitu banyak kata-kata yang tidak diterjemahkan. Misalnya tentang Israel itu dijanji, ada janji. Di Al-Quran Indonesia diterjemahkan dibangkitkan. Ya kan beda. Kata wadu atau wadan itu promise. Tapi sama Al-Quran di Indonesia tidak diterjemahkan. Sehingga Israel itu sebenarnya melebihi bangsa-bangsa lain gitu. Nah itu ada di situ. Jadi dalam terjemahan itu bisa keliru seperti Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sama dalam hal ini ketika perjanjian lama masuk kepada terjemahan Septuaginta itu. Nah, jadi kesalahan dia yang fatal adalah dia tidak mengerti yang namanya inspirasi Alkitab itu bagian mana saja yang diterima. Jadi dia cuma mengambil terjemahan LXX. Nah, untuk itu supaya memuaskan semua yang melihat dan dia tahu, mari saya membukakan sekarang semua terjemahan kecuali LXX. Apa yang terjadi pada Hakim-Hakim 1 ayat 18 menguasai atau tidak menguasai. Host, ini setelah itu biar dia ngomong ya. Saya saya paralelkan. Mari kita lihat Ibraninya di sini. Ibraninya mengatakan apa? Fayirkot Yehuda at Azza. Artinya ke satu kalimat ini bahwa Yehuda mengambil Gaza. Ya. Lalu kita lihat di Yunani versi yang lain berbeda dengan LXX. Kai dikatakan ekleronomesen, ya, Yudas ten Gazan. Berarti mengambil. Coba lihat ya. Nah kita lihat King James-nya. Also Judah took Gaza. Ya, dengan pesisir-pesisirnya di sini. Kemudian kita lihat yang literal translation. And Judah capture Gaza and its border. Kita lihat webnya, World English First Bible. Also Judah took Gaza with its border. Ya, kalau kita lihat di Mandarinnya pun sama. Yuta, Yokele, Jasa. Ya, berarti kita lihat di Mandarin pun sama. Nah, kemudian kita lihat Indonesia. Kemudian Yehuda menguasai Gaza dan daerahnya. Jadi semuanya itu memang betul menguasai. Saya bukakan satu lagi ya. Satu lagi terjemahan penting supaya host juga bisa melihat. Ya, kalau LXX memang ya LXX nggak tahu kenapa dia menulis kata ok di sini ya. Betul, ada yang saya sampaikan betul. Jawab, Tapi artinya tidak bisa. ok itu apa? Hawk itu Tidak apa? bisa. Bentar Maksud dulu, tidak, Bang saya bilang Ardiansyah, dengar dulu. Kamu benar, Jangan kamu dipotong-potong. benar, tapi itu bukan termasuk ilham Roh Kudus. Kamu benar. Ance memang Ardiansyah benar. Dengar dulu. Also Judah took Gaza. Dengar dulu. Turun aja dulu Bang. Jangan diketawain-ketawain, jangan ini orang lagi menjelaskan juga ya. Jadi seperti apapun tuduhan polemikus terhadap Alkitab itu nggak akan bisa membantah, menyanggah kebenaran Kristus. Iya, udah aku bilang dari banyaknya pertanyaan itu justru membuat kita semakin cinta ada Alkitab. Betul. Kita dalam teks Ibraninya pun sama. Ya, teks Yunani yang lain mengambil cuma LXX Septuaginta. Coba host lihat ya. Saya buka LXX ya. Ini LXX ya. Coba ya lihat ya. Saya klik ya. Nah, memang ada. Iya. Nah, cuma satu-satunya dia ini. Cuma berarti LXX saja ya, Septuaginta saja. Karena dan Septuaginta dia ini tidak terjemahan. Tidak termasuk kanonik gitu loh. Iya. Tidak termasuk kanon. Nah, makanya saya minta host naikin saya untuk Menjelaskan, memberikan yang keterangan. betul gitu. Iya, jadi saya sudah paham sekarang, Sudah paham, ya? sudah paham. Iya. Jadi berdasarkan bahasa aslinya itu, original teksnya itu adalah tidak ya. Jadi Septuaginta itu hanya terjemahan saudaraku, sama seperti gini juga. Sebenarnya di original teks itu Zakaria 12 ayat 10 adalah memandang kepadaku yang ditikam. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia lain, ya kan, memandang kepada dia. Nah itu kan terjemahan. Makanya terjemahan ini ya, kenapa direvisi?
direvisi supaya terjemahannya itu sesuai dengan berdasarkan original teks gitu. Betul, Jadi yang benarnya itu adalah menguasai gajah gitu. Nah, betul. Termasuk Al-Isra. Nah, coba host lihat ya, ayat 104. Di situ ada kata wadu. Kalau kita periksa terjemahan Inggris semuanya, bahasa Arab ini kita pakai Google Translate, wadul ini promise, janji. Ya, janji. Nah, tapi di Indonesia niscaya kami berbangkit datang. Apabila masa berbangkit datang, harusnya masa janji itu datang. Nah, kenapa? Iya, berarti kan kata terjemahan waktu ini kan diterjemahkan ini. menjadi bangkit. Nah, ini yang harus mereka jawab juga. Ya, jadi jangan Iya. cuma kau nyoroti gitu. Nah, hal yang kedua saya mau tambahkan kepada host, dia terlalu besar kepala dengan mengatakan tidak seorang pun. Pertanyaannya, pernah nggak dia melihat kodeks asli? Pernah nggak dia pergi ke museum melihat situ? Lalu mau bicara tentang kodeks cuma dia lihat terjemahan doang. Itu artinya orang yang mungkin belum punya mobil atau hanya tahu mesin motor mau utak-atik mesin pesawat. Kan mukanya di mana gitu loh, makanya saya bilang. Kita aja belum pernah melihat kodeks aslinya loh, naskah-naskahnya loh, itu tersimpan. Yuk mau ke sana pun juga nggak bisa, host. Ya kan? Siapa yang bisa? Paling ditampilkan melalui file. Nah, dari situ dia merasa dia pinter. Ya kan? Sok pinter namanya, host. Demikian, terima kasih. Jadi Iya, nggak usah makasih. ngeladenin. Makasih Bang Suji. Iya, nggak Iya. apa-apa. Tapi kita harus jawab tuduhan Betul. mereka. Kalau nggak dijawab, Setuju. nanti dia akan menyesatkan banyak orang dengan Benar. mengatakan bahwa kitab kita diubah-ubah. Jadi supaya kita bisa Betul. menjawab. Betul. Karena gitu, kita harus memberikan counter jawaban. Betul. Jadi seluruh teks itu selain LXX tidak seperti itu ya, host. Terima kasih. Iya, Tuhan makasih. berkati, host. Tetap Tuhan cantik memberkati dan juga semangat. Juji. Makasih, Haleluya. makasih. Thank you. Iya, Saya turun makasih. ya, host. Iya, Thank ya, you. makasih Bang, makasih. Thank you. Iya, saya sudah bilang nggak apa-apa kalau ada pertanyaan kita harus jawab dan kita counter. Karena apa? Kalau kita nggak jawab nanti di luar sana dia akan framing tentang firman Tuhan. Percayalah, semakin banyaknya pertanyaan yang ditujukan kepada Alkitab, sekalipun itu untuk merendahkan dan menjatuhkan Tuhan Yesus, nggak akan bisa membantah kebenaran Kristus. Justru kalau kita jawab, kalau kita pelajari, kita semakin cinta akan Tuhan Yesus dan semakin cinta akan firman Tuhan. Ini saya contohnya nih. Dulu saya memang waktu baru-baru masuk ke apatis, merasa alergi dengan pertanyaan-pertanyaan. Ngapain dia Mikana turunin gitu. Nah, kita harus jawab itu. Kita harus belajar. Dari banyaknya pertanyaan akan semakin membuat kita cinta Tuhan Yesus ya. Tapi yang penting kamu belajar. Jangan langsung terguncang. Oh iya ya, kayaknya ini meragukan. Langsung dia murtad dari Tuhan Yesus. Enggak seperti itu. Pelajari dulu baik-baik. Nah, begitu ya. Soalnya biasanya ngerocos terus karena tugas kita adalah untuk menjawab. Aku Ya, malam saudaraku. bentar, Silakan on cam. Sebentar, aku on cam dulu sebentar. Sabar. Sabar ya Mbak Mikana. Aduh. Berarti kalau on cam dapat berapa ini nih Mbak Mikana? Pertanyaan. On cam aja dulu, semua harus on cam di sini kalau mau naik. Iya. Sabar. Oke, Mbak Mikana. Oke. 3 pertanyaan ya? Satu aja dulu, kalau satu nggak ngeyel ya Iya. lanjut. Ya udah ya, aku nggak ngeyel. Gini, aku tuh apapun jawaban Mbak Mikana biarkan yang 3.000 orang ini menilai sendiri. Iya, betul. yang Jadi pertama Anda aku bertanya nanggapin- saja, nanti saya menjawab. Ya, boleh. Yang pertama aku nanggapin tema ini ya, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah berarti Allah adalah Yesus kan gitu. Iya. Oke. Pertama kita baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Allah. Artinya Allah itu adalah firman. Oke? Sama kan? Iya, Allah itu adalah Sang Firman, ya, betul. Oke, Allah itu adalah Sang Firman. Nah, kita masuk ke Yohanes 1 ayat 14. Aku nggak ada device, coba Kak Mikana bacain bentar. Oke, saya baca ya, Yohanes 1 ayat 14.
Dan sang firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kamu di mute dulu, saudaraku, berisik. Oh iya, bentar. Itu kamu lagi di luar ya? Oke. Iya. Saya ulang baca lagi ya. Dan sang firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ya, jadi pertanyaanmu apa, saudaraku? Oke. Nah, sang firman yang telah menjadi manusia itu adalah Bapa kan? Iya. Ada kejanggalan nggak di ayat itu? Tidak ada yang janggal. Kejanggalannya Mbak Mika, bacakan ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Berarti ada berapa Bapa di situ? Enggak, saya ulang baca ya. Ya, baca. Dan sang firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Tidak ada diberikan di situ. Itu versi apa itu, Yohanes? Saya membaca terjemahan versi Bapak. ILT 3 karena ILT 3 ini terjemahannya dia tepat dengan bahasa asli gitu. Makanya saya lebih suka ILT 3. Berarti kalau TB 197 Itu kan terjemahan. itu salah. Bukan salah, tapi memang terjemahannya ini berdasarkan bahasa asli. Oke, ini aku bacakan yang di Bahwa TB memang sang firman itu maksudnya adalah Bapa itu sendiri yang datang menjadi anak. Ya, dia datang Menjadi dalam anak. rupa manusia. Ya, dia datang dalam rupa manusia. Itu kan ada yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Dan Bapa. kita telah melihat kemuliaannya, yaitu sebagai yang tunggal dari Bapa. Jadi artinya di sini Dari kan Bapa. monogenes. Nah, kalau dalam bahasa aslinya itu kan, ini saya baca bahasa aslinya ya. Nah, langsung ke bahasa aslinya saja, original teksnya, bahwa di situ monogenes dia. Oke, saya baca dulu ya. Kalau di situ kan di dalam teks aslinya itu monogenes. Monogenes itu maksudnya ya mono satu ya, satu gen, artinya dia sendiri yang datang menjadi anak gitu. Yohanes 1 ayat 14. Ntar ya Bang. Kai hologos sark egeneto kai eskenosen enhemin kai esa eteasameta tendoksan autodoksan host monogenes ya. Jadi host di situ sebagai monogenes. Tidak ada diberikan gitu ya. Para patros ya, para patros artinya dari Bapa. Pleros karitos kai eletias, penuh dengan kemuliaan dan kebenaran. Berarti Elai salah terjemahan. Bukan salah, maksudnya kurang tepat dengan bahasa asli, itu saja. kurang tepat itu berarti salah, Mbak. Iya, makanya kenapa Lai itu ada revisi terjemahan supaya itu tadi seperti di Lai TB1 ya. Contohnya di Zakaria 12 ayat 10, mereka memandang kepadaku, kepada dia yang ditikam. Itu kan nggak tepat sesuai bahasa asli. Kalau dalam bahasa aslinya mereka memandang kepadaku yang telah ditikam gitu ya. Jadi diperbarui terjemahannya supaya tepat dengan bahasa asli gitu Bang. Ya, secara tidak langsung LAI salah terjemahan. Tidak tepat. Ya jangan bilang salah juga ya, saya kurang tepat dengan bahasa asli itu saja gitu. Oke, nggak usah berdebat, kita nggak usah berdebat di sini. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kak Mikana bisa bacain sebentar ulangan 18. Oke, ulangan 18 ayat 18. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau, dan aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Oke, itu firman Allah kepada Nabi Musa ya. Itu nubuatan Nabi Musa. Ya, nubuatan kepada Nabi Musa. Nah, pertanyaannya, nabi siapa itu yang dimaksud?
Yang jelas itu nabi dari Israel. Karena dari sini di antara saudara mereka, di antara saudara, ya, saudara itu maksudnya dari ke-12 suku. Oke. Suku Israel. Sekarang coba baca Ulangan 34 ayat 10. Dan tidak pernah ada nabi seperti Musa yang bangkit di Israel yang Yahweh kenal dengan berhadapan muka. Itu Dan tidak pernah ada nabi seperti Musa yang bangkit di Israel yang Yahweh kenal dengan berhadapan muka. Ya, terus? artinya tidak ada lagi nabi dari bangsa Israel, benar? Ya kan? Terus? Nah, terus? tadi di Ulangan 18 kami karena bilang bahwa itu nabi dari orang Israel. Sementara di Ulangan 34 ayat 10 dikatakan seperti Musa yang dikenal oleh Tuhan yang dengan berhadapan muka, ya kan? Tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari antara orang Israel. Artinya tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari antara orang Israel, oke? Terus? Terus menurut kamu itu siapa? Bentar, menurut kamu itu siapa? Saya enggak menunjuk ke siapa, itu biarkan orang berpikir. Oke, kita baca dulu ayat ini ya. Kita baca dulu harusnya baca dulu ayat 1 sampai 12 ya. Dan Musa, tapi saya baca dulu ayat 7. Dan Musa berumur 120 tahun ketika dia mati. Matanya belum rabun dan kekuatannya belum hilang. Dan Bani Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan berakhirlah hari-hari tangisan dan perkabungan bagi Musa. Dan Yosua anak Nun penuh dengan roh hikmat karena Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, dan Bani Israel mendengarkan dan melakukan seperti yang Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan tidak pernah ada nabi seperti Musa yang bangkit dari Israel, yang Yahweh kenal dengan berhadapan muka, berkenan dengan segala tanda dan keajaiban yang ia telah Yahweh utus untuk melakukannya di tanah Mesir karena Firaun dan kepada semua hambanya dan terhadap seluruh negerinya, dan berkenan dengan segala kekuatan tangan dan berkenan dengan segala ancaman yang dahsyat yang telah Musa perbuat di mata segenap orang Israel. Jadi maksudnya itu di zamannya Musa itu dan di zaman Yosua gitu maksudnya. Ya, artinya tidak ada lagi nabi. Iya, yang berhadapan dengan muka dengan Allah. Karena yang di zamannya Musa itu kan ya itu kan nubuatan. Maksudnya iya, karena semua banyak juga nabi-nabi yang berhadapan muka dengan orang dengan Tuhan itu ya. Nah, maksudnya di sini ialah bahwa memang tidak akan pernah ada nabi seperti Musa yang berhadapan muka dengan Allah. Jadi Musa ini pernah berhadapan muka dengan Yahweh. Itu kalimatnya, Kak. Di Ulangan 3 ayat 10. Sedangkan seperti Musa, oke. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Artinya seperti Musa ya. Tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari antara orang Israel. Artinya tidak ada lagi. Berarti tidak akan ada maksudnya lagi nabi yang berhadapan muka, yang tidak akan pernah lagi seperti Musa berhadapan muka gitu. Yang lanjutnya? Iya, yang berhadapan muka dengan Israel, dengan Tuhan. Kalau Musa kan dia bisa berbicara langsung dengan Tuhan loh, dengan Tuhan Yesus loh, berhadapan muka loh, bertatapan muka. Nah, enggak ada lagi nabi yang seperti itu gitu loh, berhadapan muka langsung. Oke, kita lanjut ayatnya ya. Coba Kak Mikana. Ini masih pertanyaan kedua loh. Oke. Nah, coba Kak Mikana baca di Matius 21 ayat 43. Iya, kalau dari Israel aja waktu itu nggak ada nabi yang bangkit, apalagi dari luar kan? Karena apa? Tuhan Yahweh itu berfirman, dia tidak akan pernah memilih nabi atau memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Oke, Matius 21 ayat 43. 43. Dan pada masa itu Matius berapa tadi? 21 ya? Matius 21 ayat 43. Nomor 43, nggak ada ayat di Bible. Ya elah. Matius 21 ayat 43. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah-buahnya.
Dan siapa yang jatuh di atas batu ini dia akan dihancurkan, tetapi ke siapa saja batu ini jatuh dia akan meremukannya. Dan setelah mendengarkan perumpamannya, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengetahui bahwa dia berbicara mengenai mereka. Oke, apa yang mau kamu tanya? Nah, di situ kan dikatakan, bab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Nah, daripadamu itu daripada orang Israel ya kan? Akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Nah, pertanyaannya bangsa mana itu? Oke, kata mereka kepadanya,